Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Mengikut Yesus. Allah adalah roh. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Yesus yang lahir di dunia sebagai manusia. Apa saja yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus adalah hasil dari pimpinan roh Allah yang ada di dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, Saudara tahu lagu Ku Mau Sepertimu Yesus? Kita orang percaya sering mendengarkan firman, hendaklah menjadi seperti Yesus. Apa artinya menjadi seperti Yesus? Menjadi seperti Yesus berarti memiliki sifat atau karakter seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus berarti juga mengikuti caranya Yesus dalam segala hal. Bisa dikatakan menjadi seperti Yesus berarti juga mengikuti Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Arti mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan tentang setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, rajin beribadah. Meskipun hal-hal itu diperlukan oleh kita orang percaya. Tapi mengikut Yesus bukan tentang setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, rajin beribadah. Tetapi arti dari mengikut Yesus lebih ke memiliki cara pandang atau sudut pandang seperti Yesus. Ikut cara Yesus dalam hal memandang atau menilai manusia dengan segala permasalahannya. Ikut cara Yesus dalam hal mengatasi atau menghadapi segala permasalahan hidup. Dengan mengikuti cara pandang seperti Yesus memandang, maka kita akan berbuat, berpikir, berkata, yang berarti merespon segala hal, sesuai dengan pimpinan roh Allah seperti Yesus yang selalu berjalan dalam pimpinan roh. Yesus memandang dan menilai segala sesuatu dengan pimpinan roh. Manusia, yaitu kita semua, terutama orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah tempatkan rohnya di dalam kita yang percaya kepadanya. Saat orang percaya yang di dalamnya ada roh Allah, memandang atau menilai segala sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus, maka yang keluar dari kita adalah buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan selalu benar dalam segala perbuatan kita? Tidak ada orang yang selalu berbuat benar, satupun tidak akan ada. Menit ini berhasil, belum tentu menit-menit berikutnya. Dalam pikiran kita, hati, perkataan kita, apakah bisa tidak ada apa-apa sama sekali tentang seseorang? Tidak ada kesalahan sama sekali? Apakah bisa harapan kita selalu yang baik-baik terhadap orang lain? Di dalam Yakobus 3 ayat 2, versi King James. Ya, dalam segala perkara dikatakan, dalam banyak hal, kita itu membuat orang lain kecewa, terganggu, dan marah. For in many things we offend all. Ya, dikatakan. Dikatakan pula, jika seseorang itu tidak bersalah sama sekali dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna,
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu arti daripada Yakobus 3 ayat 2 versi King James. Itu artinya semua orang tidak terkecuali sadar atau tidak sadar melakukan berbagai macam kesalahan, terutama dalam perkataan, kata firman Tuhan. Tapi tetap ada kabar sukacita, jalan keluar bagi kita yang percaya dan mau menerima serta mengerti kebenaran firman Tuhan. Kabar sukacita yang pertama yaitu sekalipun kita tidak selalu berbuat benar, bahkan sering melakukan kesalahan, terutama di mata orang lain, kita semua orang percaya sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus. Saat saya berkata saya adalah orang benar, bukan berarti saya merasa diri saya benar, karena saya sudah berusaha melakukan segala sesuatu dengan benar, atau saya benar karena sudah dengan sekuat tenaga mati-matian untuk berbuat benar, atau berpendapat bahwa karena saya sudah sangat saleh, rajin baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, maka saya adalah orang benar. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di dalam saya sepenuhnya percaya bahwa saya sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kabar sukacita kedua adalah Allah sudah mengaruniakan kepada kita semua orang percaya roh-Nya dengan tidak terbatas. Seperti Allah mengaruniakan roh-Nya pada Yesus saat menjadi anak manusia. Jika kita mau selalu dipimpin oleh roh seperti Yesus, pasti bisa seperti Yesus yang selalu mengeluarkan buah-buah roh dalam hidupnya. Jika kita mengizinkan daging yang berkuasa, pasti kelolosan, pasti timbul masalah baru. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahkan seorang yang disebut pendeta atau pemberita firman Tuhan sekalipun, saat dirinya tersakiti akibat keputusan atau perbuatan, perkataan orang lain, penilaian dan penghakiman orang lain, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dipikirkan? Yang akan dikatakan? Ketika kita menghadapi sesuatu yang negatif, respon apakah yang akan kita berikan? Alkitab memberikan cara kepada kita semua. Jika oleh roh Allah yang sudah di dalam kita, kita memerintahkan roh kita untuk tunduk kepada roh Allah, maka inilah yang terjadi. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 32. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di dalam bahasa Inggris dikatakan orang yang bisa rules his spirit adalah seorang pemenang, memerintahkan rohnya untuk tunduk kepada roh Allah. Rules his spirit. Maka yang terjadi adalah pikiran hati dapat dikendalikan. Tidak ada luapan emosi negatif yang keluar, tidak akan ada perkataan-perkataan yang sia-sia yang keluar. Namun, jika kita membiarkan daging yang menguasai, maka firman Tuhan berkata, Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Terjadi kerusakan dan kehancuran pada diri kita sendiri, mungkin bahkan pada keluarga kita. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, mengikut Yesus artinya kita mempelajari bagaimana cara Yesus memandang segala hal dan hidup seperti Yesus hidup, yaitu hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga menghasilkan sikap, perbuatan, pikiran, perkataan yang memberkati dan menyelamatkan. Buah-buah Roh Kudus yang adalah aliran air kehidupan akan mengalir dalam hidup kita, dan kita akan menikmati kehidupan yang sebenarnya dalam kepenuhan berkat-berkat Allah. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Engkau yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap semua yang mendengarkan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,